Dan ini pun bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga soal ini siap saji dan bisa diaplikasikan menjadi milik kita. Dan yang keempat, ini praktek memainkan kuisis. Ada 3 fasilitas, bermain langsung. Kemudian yang kedua dijadikan PR, pekerjaan rumah. Dan yang ketiga adalah latihan secara mandiri. Dan yang berikutnya adalah kita di kuisis juga diberi kemudahan dengan fasilitas membuat kelas kuisis. Sehingga materi kuisis ini sedikit ya, untuk kelebihannya saya kira sudah bisa kita rasakan. Dan untuk materi pada hari ini nanti kita akan mereview akun guru di kuisis. Jadi membuat akun guru di kuisis ini kita review sedikit. Kemudian yang kedua kita akan mereview soal di kuisis, baik dengan cara kita membuat soal mandiri maupun dengan cara teleport. Kemudian juga fasilitas editingnya. Yang berikutnya adalah menu setting di kuisis. Jadi permainan kuisis ini settingannya seperti apa nanti kita akan explore bersama-sama. Dan yang keempat adalah menambah meme atau gambar. Ini terkait dengan ketika siswa sudah menjalankan kuisis, nanti akan ada gambar-gambar yang muncul. Jika ibu bapak nanti punya gambar-gambar mandiri, secara kreativitas, ketika menjawab salah akan muncul gambar apa, menjawab benar nanti akan muncul soal gambar seperti apa. Ini nanti namanya adalah meme. Bagaimana kita akan membuatnya nanti di menu pada hari ini akan kita pelajari bersama. Dan yang terakhir adalah kita mengenal link-link yang ada di kuisis. Sehingga dengan link ini nanti soal yang sudah kita buat di kuisis ini akan tersampaikan ke sasaran. Demikian Ibu Bapak untuk materi pada hari ini. Kemarin di materi pertama ini mendesain kuisis, membuat akun guru di kuisis, kemudian mempelajari fitur yang ada, mengubah setting ke dalam bahasa Indonesia, ini opsional, boleh dilakukan boleh tidak. Kemudian juga menyiapkan soal atau kuis yang akan dibuat, ini membuat kuis baru, kemudian kita mempraktekkan. Ini langkah mendesain kuisisnya seperti ini. Kemudian kalau mau memodifikasi soal atau kuis menggunakan perpustakaan soal atau bank soalnya yang ada di kuisis, kita menggunakan fasilitas menu teleport. Nah, caranya ya nanti kita masuk dulu ke akun guru di kuisis, kemudian nanti kita temukan kuisnya, kita tulis topik atau tema, ya. Setelah itu kalau sudah ketemu nanti kita tinggal modif dengan cara kita klik edit dan lebih baik kita praktekkan. Untuk langkah memainkan kuis saya kira nanti langsung saja bermain-main seperti itu. Itu secara garis besar gambaran pada materi pada hari ini. Ibu Bapak yang bahagia, demikian sekilas kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari di hari ini. Kami yakin, kami percaya Ibu Bapak semuanya sudah mencoba sehingga di sini nanti sifatnya hanya review sambil mengingat-ingat kembali. Ketika nanti ada kesulitan, boleh berkomunikasi dengan panitia sehingga kami nanti bisa memfasilitasi menjawab ataupun membantu sekiranya ada kesulitan terkait dengan pembuatan dan memainkan di kuisis ini. Demikian Ibu Bapak, sekali lagi yang pertama kita akan mereview untuk membuat akun kuisis terutama untuk Ibu Bapak guru. Kami kemarin nge-share untuk materinya. Mungkin Ibu Bapak sudah sempat membaca, kemudian juga sempat mempraktekkan. Nanti kalau ada kesulitan bisa menghubungi kami ataupun panitia. Demikian, G. Ini soal juga materi ini juga sudah kita sampaikan pada waktu di kelas PGRI yang saya
Iya, mohon maaf ada gangguan audio. Nah, langsung untuk membuat membuat akun di Quizizz. Yang pertama, Ibu Bapak buka browsernya, nanti akan muncul seperti ini tampilannya. Ini sedikit mengurai dulu. Kemudian silakan ketikkan Quizizz, nanti akan terlihat layar seperti ini. Kalau sudah kelihatan layar yang seperti ini, silakan cari Quizizz-nya ini, berarti quizizz.com. Silakan diklik, nanti akan muncul fasilitas ini. Fasilitas. Kemudian nanti ada join a game, ada sign up, ada for work, ada for school. Pastikan yang terklik di sini itu for school dulu untuk sekolah. Kemudian di samping sebelah kanan atas ini ada sign up. Silakan diklik sign up dulu. Kita daftar. Kalau akun kita di browser sudah tertanam, kita bisa mendaftar Quizizz sign up-nya menggunakan Google. Jadi tinggal klik di sini sign up with Google, pasti akan diarahkan akun-akun kita yang sudah ada di komputer. Nah, dengan demikian kita tinggal klik akun kita, silahkan dimasukkan, tinggal diklik. Nah, kemudian kalau kita sudah ngeklik akun kita akan diarahkan, diberi pilihan peran kita, apakah sebagai guru, sebagai siswa, atau sebagai orang tua. Nah, ini mohon silakan diklik yang as a teacher, memilih sebagai guru peran kita. Kalau siswa nanti kalau mau membuat akun, arahkan sebagai siswa. Demikian, ini langkah berikutnya akan tampil layar. Nah, berarti kalau sudah tampil layarnya seperti ini, berarti ini akun Ibu Bapak sudah siap saji. Artinya akun Quizizz ini sudah on, sudah aktif, dan kita sudah bisa untuk membuat Quizizz-nya ini. Nah, saya kira demikian. Kemudian untuk membuat soal atau kuis interaksi di Quizizz, ini lebih baik kita langsung mempraktekkan saja. Nanti ini materi ini bisa Ibu Bapak cetak, kemudian dibaca-baca, dijadikan bahan referensi. Walaupun ini tulisan zaman kemarin, masih masa-masa kemarin, sekarang sudah ada tampilan yang baru, yang lebih fresh. Seperti apa tampilannya? Kita lihat mulai dari awal, Ya, dari awal. Oke, baik dari awal, dari layar depan. Pertama kita buka browser, browsernya pilih salah satu di antaranya. Kami kebetulan ada beberapa browser. Ini browser untuk Opera, kemudian ini ada Mozilla, ada Google Chrome, dan ada Microsoft Edge. Ini saya mencoba yang pakai Microsoft Edge. Ternyata ini Microsoft Edge ini sudah tadi sempat buka. Oke, baik kita mulai dari awal di sini. Ini tampilan Microsoft Edge. Kita ketikkan di sini quizizz.com, begitu. Kalau sudah di enter saja, ini akan diarahkan ke arah admin di sini. Ternyata karena tadi saya sudah login, maka di sini sudah langsung muncul jendela layar yang sudah login. Kalau Ibu Bapak belum login, misalkan di sini, coba saya tak klik dulu di sini. Quizizz. Apa sudah login atau belum? Oh, ternyata sudah login di sini juga. Nah, kalau mau keluar ya tinggal di sini dibuat di sini, bisa dicek dulu ya. Ini mohon maaf, ini ternyata kami sudah login ya, sehingga ketika kita sudah login sudah kita tak keluar dulu. Nah, mohon maaf, tampilan pertama untuk Quizizz ini nanti akan seperti ini. Tadi kalau untuk daftar sign up, kalau kita ini pastikan dulu antara for work dan for school, kita klik yang for school di sini yang nyala, kemudian kita login dulu di sini, login. Nah, setelah login kita
pilih menggunakan Gmail. Karena kita sudah punya akun Gmail, sehingga klik saja di sini. Nah, di sini akunnya banyak sekali. Ini yang ada di laptop di perangkat kami. Tinggal pilih, kemudian saya akan memilih akun yang saya pakai. Nah, di sini ini sudah tampil. Sekarang tampilannya sudah berbeda dengan yang pada waktu saya membuat dulu. Nah, ini dulu membuat seperti ini, ya. Sekarang tampilannya sudah seperti ini. Saya kecilkan sedikit pakai kontrol dan tanda min. Ini untuk mengecilkan layar. Kalau untuk membesarkan layar pakai kontrol dan plus, ya. Ini untuk membesarkan layar. Mungkin Ibu Bapak kalau mau membesar kecilkan layar silakan dipraktekkan seperti itu. Pakai kontrol, kemudian min ini untuk mengecilkan layar, kemudian kalau membesarkan kontrol plus seperti ini. Ini sekarang tampilan yang terbaru untuk Quizizz. Di sini sudah ada muncul cari, kemudian fasilitas yang lain. Di sini ada perpustakaan. Ini kalau diklik menunjukkan ada perpustakaan kuis, perpustakaanku, dan hasil. Kemudian ada menu baru yaitu pelajaran. Kemudian di sini ada tanda notifikasi lonceng. Ini mungkin dari apa yang sudah kita lakukan di Quizizz nanti akan terekod di sini aktivitasnya. Ini kalau ada notifikasi di sini munculnya. Misalkan kita klik saja di sini. Nah, ini ada aktivitas yang terkait dengan soal-soal Quizizz yang sudah kita buat, nanti akan muncul di sini. Jadi ada pihak-pihak lain yang mengakses soal-soal yang ada di perpustakaan kita, ini nanti akan muncul di sini. Ini di notifikasi. Kemudian kalau di enter code, ini berarti kita kalau diarahkan mau ikut bermain. Ibu Bapak silakan dilihat dulu menu-menu materinya ini. Kalau menu ini sudah, kemudian dilihat di samping kiri ini ada buat. Sekarang fasilitasnya sudah nambah 2 ini. Nah, sekarang ada kuis dan pelajaran. Ini kalau langsung ke kuis, ini ke pelajaran. Ini fasilitas yang terbaru, Bapak Ibu. Kalau yang dulu belum ada fasilitas, dulu langsung hanya kuis. Lah bedanya seperti apa? Berarti ini langsung aja dieksekusi. Kalau buat kemudian klik kuis, ini akan memunculkan seperti ini. Kemudian kalau buat klik pelajaran, ini masih versi beta, berarti ini masih versi trial, versi uji coba. Ini kita klik, ini akan dimunculkan juga sama, hanya beda tampilannya ketika nanti ini ditulis, nanti akan diarahkan beda. Nah, bedanya seperti apa? Kemarin sudah kita buat untuk yang menggunakan yang beta tadi ini, yang ini. Nah, kalau yang kuis langsung seperti ini. Mari kita lihat dulu yang kuis ini. Nah, kuis di sini, misalkan kita sebagai contoh akan membuat tema 3. Tema 3 untuk kelas 6 ya, boleh di sini. Tema 3 untuk kelas 6, misalkan IPA, tema 3 IPA. Ini nanti diklik selanjutnya. Ini tadi kita milih yang kuis. Ya, mohon maaf, ada audio yang bengong ya. Jadi berikan nama kuis ini, saya akan ngambil, saya kasih nama tematika, nanti nama ini bisa diedit, kemudian subjek yang relevan, ini ada mapel yang di sini. Kalau di sini tidak ada, Ibu Bapak klik yang lebih. Saya lanjutkan. Berikan nama kuis, silakan diberi nama, kemudian subjek yang relevan ini mapelnya. Kalau di antara pilihan ini tidak ada, silakan klik lebih. Ini akan diarahkan di sini. Kalau di sini ternyata tidak ada, Ibu Bapak bisa pilih lainnya. Jadi kalau tidak ada nanti lainnya. Kalau sudah ada silakan masukkan di sini. Kemudian selanjutnya.
Nah, ini sudah diarahkan. Ini seperti yang ada di modul materi yang kami share ke Ibu Bapak semuanya. Ya, dari sini langkah untuk membuat soal di sini adalah ini, ikuti di sini yang centang di sini harus 4 tercentang semua. Kalau 4 belum tercentang semua, berarti soal ini belum bisa dinikmati. Nah, untuk itu bagaimana biar bisa ini tercentang semua? Ibu Bapak harus mengikuti petunjuk instruksi yang ada di sini. Misalkan di sini ini sudah tercentang. Pilih nama kuis yang relevan, tadi sudah. Kemudian yang kedua, tambahkan gambar kuis. Berarti di sini ini tambahkan gambar. Kemudian tambahkan nilai. Tambahkan setidaknya 4 pertanyaan. Jadi ini semua harus tercentang. Oke, kita masuk. Kita mencoba membuat soal yang baru. Ini tambahkan gambar, berarti di sini. Nah, di sini saya ulangi, klik yang atas, tambahkan gambar kuis, kita klik. Kemudian di sini tambahkan judul gambar, silakan diklik. Ini akan diarahkan menuju gambar. Tinggal kita nanti mau ambil gambarnya yang mana, silakan. Misalkan saya ngambil salah satunya contoh ini, bebas nih, mohon maaf ya. Kemudian pilih bahasa. Yang kedua, bahasanya kita cari bahasa Indonesia. Silakan di scroll ke bawah, GHI Indonesian. Kemudian pilih kelas. Kelas ini misalkan ini tadi miliknya kelas 6, berarti kita klik yang 6TH sampai 6TH-nya ini. Nah, di sini siapa yang bisa melihat kuis ini? Ini monggo Ibu Bapak pilihannya ada di tangan panjenengan. Ibu Bapak semuanya bisa klik di sini. Di sini ada 2 pilihan, publik dan pribadi. Publik artinya nanti bisa terlihat oleh semua orang. Sementara kalau memilih yang pribadi, berarti ini hanya terlihat oleh Ibu Bapak yang membuat saja. Nah, pilihan di sini ini berguna ketika Ibu Bapak nanti mendesain misalkan soal-soal yang membutuhkan secret atau rahasia tidak bisa diakses oleh orang sembarang orang. Misalkan untuk soal penilaian harian yang memang khusus Ibu Bapak, khususon untuk putra-putri murid-murid Ibu Bapak semuanya. Atau mungkin penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun. Ini mungkin bisa dipilih yang pribadi. Tetapi kalau ini sifatnya Ibu Bapak nanti untuk berderma, artinya untuk berjiwa sosial, ini mau dipakai oleh orang lain juga boleh, monggo silakan dipilih publik. Jadi settingannya ini monggo silakan antara publik atau privat, ini tergantung dari tujuan Ibu Bapak membuat soal ini. Nah, kalau sudah silakan klik di sini simpan. Oke, kita proses. Nah, ini sudah langsung tersimpan. Kemudian untuk mencentang yang terakhir, ini biar tercentang semua, ini masih ada tahapan yang harus Ibu Bapak lakukan, yaitu tambahkan setidaknya 4 pertanyaan. Begitu nggih. 4 pertanyaan. Lah, 4 pertanyaan ini silahkan Ibu Bapak membuat dengan cara memilih di sini. Ini ada jenis pertanyaan yang Ibu Bapak bisa dibuat. Ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada isi bagian yang kosong, ada pemilihan, ada terbuka dan berakhir, dan ada yang meluncur. Ini ada di fasilitas pelajaran ini, fasilitas baru ini. Nanti kita bisa mencoba. Termasuk semua soal ini Ibu Bapak bisa mencoba. Gunanya untuk apa yang pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, nanti mungkin kita bisa mempraktekkan. Ya. Nah, kalau Ibu Bapak sudah punya soalnya, silakan Ibu Bapak tinggal klik ini masuk di pertanyaan yang baru, kemudian milih di sini. Misalkan di sini. Kalau Ibu Bapak kepingin melihat, mungkin Ibu Bapak kepingin membuat soal tapi belum punya modal. Nah, Ibu Bapak jangan khawatir karena di sini
bisa kita modifikasi dari perpustakaan yang ada. Artinya di sini sudah punya bank soal juga. Fasilitasnya yang mana yang di sini? Ini teleport. Tinggal diklik saja di sini, kita akan ambil. Di sini akan dimunculkan soal banyak sekali yang kaitannya dengan tematika. Silakan dicek di sini. Kira-kira mana yang akan diambil? Monggo ini. Misalkan sebagai contoh, ini di tematika yang ini, nanti di sebelah kanannya akan dimunculkan pertanyaannya. Apakah ini yang dimaksud? Nah, coba dicek lagi di sini. Nah, apakah ini yang dimaksud? Kalau bukan, ambil lagi yang di sini. Terus dan sebagainya. Jadi di sini, misalkan tematika di sini, nah ini mungkin yang kita ambil kemarin kaitannya dengan rangkaian listrik. Oke. Kita butuh 4 nomor soal. 4 nomor soal itu bisa membuat sendiri, bisa mengambil soal dari perpustakaan yang ada. Sekali lagi, ini kalau nanti diklik ini, kemudian di sebelah kanannya ini sudah muncul soalnya, ini arahkan kursornya ke sebelah kanan, kemudian ke bawah, silakan Ibu Bapak memilah dan memilih mana yang sekiranya sesuai dengan harapan soal yang akan dikerjakan Ibu Bapak semuanya ini, yang akan dibuat. Misalkan ini, saya akan menambahkan yang ini. Nah, otomatis di sini ini sudah muncul satu nomor. Cari lagi. Misalkan ini saya tambahkan lagi. Nah, ini sudah muncul 2 nomor. Kemudian kaitannya dengan ini saya tambahkan lagi. Ini sudah dapat 3 nomor. Terus yang di sini ini ada gambar lagi, saya tambahkan lagi. Ini sudah dapat lagi. Kemudian yang ini, sebentar saya akan ambil yang ada rangkaiannya ini. Nah, semacam ini. Oke. Kalau Ibu Bapak ingin mau mencari soal yang lain, silakan klik lagi di sini. Kalau untuk di sini lebih diarahkan judulnya di atas, bisa cari lagi tema 3, misalkan kelas 6. Nah, ditambahi kata kunci pencariannya, silakan diklik lagi di sini. Ini pun akan dimunculkan tema-tema tematika kelas 6, nanti akan muncul lagi seperti ini. Sekian. Misalkan apakah ini mau diambil? Kalau mau diambil silakan tinggal diklik saja. Kemudian di sini kalau mau diambil lagi, monggo tinggal diklik. Terus di sini juga kalau mau diambil tinggal diklik. Jadi dengan perpustakaan yang sudah tersedia di Quizizz ini sangat memudahkan sekali, menghemat waktu, menghemat tenaga. Ibu Bapak dalam jangka waktu yang sesingkat-singkatnya itu sudah berhasil mempunyai soal-soal yang sudah ada di sana. Tinggal cocok atau tidak. Kalau tidak cocok ya jangan diambil. Kalau sudah cocok ya monggo, mungkin mau dimodif atau mau ditambah, mau dikurangi, silakan, itu kuasa penuh ada di tangan Ibu Bapak selaku pembuat soal ini. Saya kira demikian. Jadi misalkan ini juga saya tambah lagi dan sebagainya. Nah, kalau sudah ini di tanda panah atau kembali, kita klik kembali. Nah, ini akan diarahkan ke sini. Ini sudah tercentang semua. Dengan demikian soal ini kita sudah punya. Dan ini kalau Ibu Bapak amati, coba dilihat, ini ada lingkaran merah-merah, ada yang hijau. Demikian juga yang ini lingkaran merah-merah, ada yang hijau. Lingkaran merah-merah, ada yang hijau. Lingkaran merah, hijau. Lingkaran merah, hijau. Ini artinya apa? Artinya adalah bahwa Ibu Bapak ketika mengambil soal di perpustakaannya Quizizz, ternyata sudah diimporkan juga lengkap dengan kuncinya. Nah, tinggal sekarang Ibu Bapak mendesain soal ini, silakan diatur kembali terkait dengan ini. Waktu mengerjakan soal ini sudah tersedia minimal 5 detik sampai soal yang disediakan adalah 15 menit, itu tertingginya. Jadi Ibu Bapak nanti tinggal
mau mendesain ini mau berapa menit atau berapa detik kira-kira soal ini terselesaikan. Kalau secara default dari sana sudah tersedia 30 detik. Kalau mau diubah silakan tinggal diubah lagi. Saya kira demikian. Jadi nanti kalau ini tinggal dicek soalnya sudah punya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 misalkan. Nah, kita untuk ngecek soal ini apa sudah sesuai dengan kita, jumlah soal dan sebagainya, kita di sini jangan keluar, tapi pilih yang kembali. Nah, di sini kita akan tahu bahwa di sini ternyata kita punya 11 pertanyaan. Padahal kita hanya membutuhkan mungkin hanya 10 pertanyaan. Nah, bagaimana cara membuangnya? Cara membuangnya adalah di sini klik edit. Nah, ini akan diarahkan ke kuis kreator lagi, ke editor kuisnya. Silahkan Ibu Bapak kira-kira yang tidak disukai Ibu Bapak atau mungkin yang tidak menjadi target untuk pertanyaan Bapak, silahkan dihapus. Misalkan di sini ini mau dihapus yang paling bawah. Ini ada tanda sampah yang tertutup. Silakan ini dihapus saja, diklik kemudian hapus. Nah, ini sudah hilang. Demikian juga ketika soal ini mau diatur ulang, silakan klik di sini ini untuk mengedit. Nah, ini soalnya di sini sudah dimunculkan, ini soalnya. Kemudian akan tampilnya di sini, kita mengedit soalnya ada di sini. Nih, Oke, kalau ini mungkin mau ditambahi dengan gambar, silakan klik di sini, soal gambar. Kalau opsinya yang mau dikasih gambar, silakan klik yang di sini, tambah gambar. Kalau ada logo-logo lambang-lambang matematika, silakan klik di sini, tambahkan rumus matematika. Ini juga ada, setiap opsinya ini ada. Ketika ini. Saya kira demikian. Jadi mungkin ini kalau sudah selesai, tinggal disimpan, begitu. Nah, oke. Saya kira demikian. Kalau ternyata di sini Ibu Bapak ingin menambahi soal yang buatan Ibu Bapak sendiri, ya tinggal dipilih di sini. Silakan mau ngambil yang mana. Misalkan tambah pilihan ganda, ya tinggal diklik di sini. Nanti di sini akan dimunculkan pertanyaannya. Kemudian juga pilihan. Kemudian di sini juga ini tadi fasilitas-fasilitas. Setiap soal dan option ini sudah disediakan fasilitas tambahan berupa tambahkan rumus matematika jika diperlukan atau tambahkan image, audio atau video. Jadi sekarang bisa menambahkan gambar, suara maupun video. Ini ada di sini semuanya. Monggo, nanti kalau sudah tinggal di ini. Kalau tidak jadi, silakan dibatalkan. Nah, saya kira ini nanti kalau ini kan sudah tercentang semua dan tadi sudah dibuang lagi. Ketika ini sudah jadi, tinggal kembali. Ingat kembali, ya, pojok kanan ini kembali, pojok kanan atas kembali. Di sini keluar. Jangan mencet yang keluar. Silakan klik yang kembali. Nah, ini sekarang sudah muncul 10 pertanyaan. Demikian Ibu Bapak, ini untuk membuat soal tadi dengan cara mengambil soal dari perpustakaan yang ada di Quizizz. Kalau kita mau membuat soal sendiri, ya tadi hanya tinggal mengikuti saja. Kemudian materi berikutnya kita akan mencoba memberikan meme atau gambar-gambar yang sekiranya nanti ketika siswa diajak bermain Quizizz nanti akan muncul. Ketika menjawab salah muncul gambar apa, ketika menjawab benar muncul gambar apa, mungkin kita bisa melihat di sini. Di sini ini fasilitas, klik lagi, di sini ada cari perpustakaan, hasil, kemudian di sini ada kelas, ada pengaturan, ada lebih dan sebagainya. Nah, di sini ada di bawah pengaturan ada meme. Ini silakan diklik. Nah, ini akan dimunculkan. Saya sudah membuat satu,
Ini yang sudah saya buat. Ini. Nah, di sini akan dimunculkan gambar di sini. Ini ada meme benar dan meme salah. Kalau meme benar, nanti ketika menjawab benar, siswa akan muncul gambar-gambar ini. Contohnya, kalau nanti siswa menjawab salah, ini akan muncul gambar-gambar ini. Seperti itu. Nah, mungkin Ibu Bapak bisa mempraktekkan bagaimana cara membuat, diklik meme, kemudian di sini buat setelan meme baru. Silakan diklik di sini. Ini beri nama ini mungkin suka, boleh nih. Bahasanya mau diambil apa seperti biasa, mau Inggris juga boleh, mau Rusian juga boleh sini, tapi di sini tidak disediakan fasilitas Indonesia. Hanya ada Inggris, Spanish, French, Belanda, Polish, dan Rusian. Ini kita ingin yang Inggris. Ini untuk pribadi atau umum. Jadi kalau umum berarti nanti meme yang kita buat bisa diambil oleh orang lain. Tapi kalau tidak ingin diambil oleh orang lain, silakan klik yang pribadi. Nah, ini kita ambil yang umum saja, kemudian kita klik selesai. Nah, di sini ini sudah ada meme benar, meme salah. Sekarang kita tinggal klik yang di sini. Ini untuk meme benar, kita klik di sini. Kemudian saya ulangi, klik di sini. Silakan untuk yang benar ini kita unggah gambarnya. Cari di sini. Saya tadi sudah menyiapkan contoh untuk gambarnya. Nah, di sini ini contoh yang benar. Ini misalkan ini saya ambil. Nah, ini kalau sudah kita unggah. Kalau mau dipotong apa dan sebagainya silahkan. Beri nama meme Anda yang ini. Misalkan monggo silakan ini captionnya ini. Mau diberi nama meme Anda apa silahkan. Ini misalkan saya kasih nama A1 aja, enggak masalah. Kemudian disimpan. Oke, ini sudah muncul. Kemudian gambar yang kedua ketika menjawab benar, kita upload lagi ini yang benar. Misalkan ini. Ini kita arahkan untuk sudah ada cropping. Jadi di sana kalau gambar kita bentuknya persegi panjang, meme ini hanya memfasilitasi yang bentuknya persegi. Silakan diunggah. Nah, ini akan muncul di sini. Kalau ini mau ditambahi tag, ya silakan di sini. Misalkan di sini kasih selamat atau apa? Wah, tak apa nih. Silakan. Kalau mau ditambahi lagi silakan. Atas boleh, bawah boleh. Nah, ini mungkin beri nama A2. Silakan disimpan. Jadi cara membuat meme itu di sini juga memudahkan ternyata. Satu lagi untuk 3, ya. Meme yang benar 3. Saya ngambil yang ini. Saya pakai minion. Nih. Iya, kalau sudah diunggah, sekali lagi ini juga ini. Saja, beri nama ini A3. Ini meme yang benar. Kemudian kalau ini sudah saya udah 3, kalau mau meme yang salah, silakan klik salah di sini. Ini juga klik meme yang salah. Nah, silakan diunggah. Silakan kalau salah nanti misalkan ini. Silakan diunggah. Terus di sini kasih misalkan begitu. Ini saya kasih nama B1. Silakan disimpan. Ini sudah muncul B1. Kemudian tambah lagi unggah gambar meme yang kedua, misalkan ini. Wah, ini sudah ada ini. Oke. Ini sudah nggak usah, ini kasih aja B2. Oke, ini sudah punya 2, sekarang tambah lagi 1 lagi.
Ini untuk meme yang salah. Kita ambil yang ini, misalkan ini. Kita unggah. Nah, nggak usah pakai ini, kasih B3. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya meme benar 3, misalnya namanya adalah suka-suka. Kita tinggal klik selesai. Nah, di sini kita ternyata sudah ini. Mohon maaf nanti kalau kira-kira nggak pernah nih kok ada ini salah ya. Kalau mau dihapus, hapus aja. Boleh, ini kok ada yang nggak bagus. Ini misalkan ini ya kita hapus. Nah, ini kok ada bahasa yang agak kurang bagus, monggo dihapus aja. Kalau sekiranya nggak bagus dari sini bisa diedit, bisa dihapus. Oke, saya ambil 2 aja lah, nggak apa-apa. Di sini ada suka-suka dan asik aja. Ini tujuannya adalah ketika nanti kita mendesain soal, ya kita buka soal yang tadi itu ada di perpustakaanku. Nah, ini tadi yang sudah kita buat ini adalah tema 3 di sini. Nah, ini soal ini sudah jadi. Nah, sekarang kita akan sebelum ini untuk bermain, link-link yang harus Ibu Bapak ketahui dulu. Untuk memastikan bahwa soal ini yang sudah kita buat ini nanti bisa berfungsi dengan baik, langkah pertama adalah Ibu Bapak masuk ke untuk latihan sendiri. Latihan sendiri dengan cara di sini, pratinjau di sini, yang bawah di sini. Pratinjau, karena ada 3 pilihan, mulai kuis langsung, berikan pekerjaan rumah, kemudian pratinjau. Jadi kita tinjau dulu. Nah, kita klik, ini akan dimunculkan soal ini, kita lihat dulu, kita cek and recheck dulu satu persatu. Nah, di sini ini sudah akan dimunculkan meme-nya ada di sini nih. Kita mau memilih pakai meme yang mana tadi? Misalkan saya pakai milih yang ini. Nah, berarti ini yang dicentang. Kalau milih yang Ibu Bapak belum membuat, biasanya sudah disediakan di sana. Kalau Ibu Bapak tadi membuat, silakan pakai di sini. Kemudian yang berikutnya adalah di sini. Ini sudah ada mulai, ini kartu flash tantang teman. Ini bisa kita bagikan. Kalau mau langsung teman juga suruh mengoreksi apa sudah berhasil apa belum, silakan di sini dibagikan, di sini bisa. Ini diklik, nah ini sudah tautan berhasil disalin, tinggal dikirim ke grup di mana Ibu Bapak bisa mensosialisasikan linknya ini. Nah, kemudian di sini pengaturan, silakan di sini centangi semuanya, atau kalau perlu ini bacalah dengan keras, ini juga bisa dieksekusi kalau mau, kalau enggak settingan dari sana ini diam. Nah, kita akan mulai ngecek apakah soal tema 3 dengan 10 pertanyaan ini sudah benar atau ada yang masih perlu disempurnakan. Kita lihat dulu di sini. Nah, ini akan diarahkan. Nah, seperti ini, ya. Kalau tidak mau menggunakan musik, silakan musiknya dimatikan. Nah, ini musik untuk mematikan di sini. Kemudian waktunya ini berjalan. Nah, apakah soal ini sudah sesuai dengan Ibu Bapak? Ibu Bapak bisa sembarang untuk ngecek berfungsi tidaknya soal ini. Misalkan kita sembarang saja. Oh, ternyata dia sudah diarahkan. Nah, ini sudah meme-nya muncul. Aduh, kan begitu. Kemudian ternyata ketika ini latihan, misalkan kita sembarang saja, ternyata ini. Jadi sudah dimunculkan antara yang benar dan yang salah. Kita sembarang saja. Nanti akan tahu bahwa, oh ternyata di sini yang benar mana, yang salah mana, ini sudah diharapkan seperti itu. Misalkan seperti ini. Oke, saya menjawab sembarang saja, tidak saya baca ininya. Kemudian seperti ini, misalkan ini. Iya, ini ternyata sudah ada yang mulai bermain. Terus biarkan saja. Ini hanya untuk ngecek saja. Ini sudah 7 dari 10 pertanyaan, ya. Misalkan ini. Oke. Nah, kalau benar ternyata power up-nya muncul.
Jadi kalau menjawab salah ditunjukkan jawaban yang benar seperti itu. Oke, kita akan lanjut lagi. Jadi seperti ini. Nah, ini kalau mau diaktifkan kita punya simpanan 1. Kita sembarang saja. Ya. Itu akan selalu seperti itu. Sudah 9 dan yang terakhir, ini. Nah, ketika menjawab benar, sekali lagi akan muncul seperti ini. Apakah seperti ini soal yang Ibu Bapak harapkan? Kalau iya, berarti ini soal sudah jadi. Kalau belum, monggo ditinjau kembali, kemudian nanti bisa diedit kembali. Silakan nanti tinggal dicek ya. Barang seperti itu. Oke. Ya, sampai terakhir dulu, sampai selesai, biarkan ini untuk ngecek. Nah, ini juga bebas, kita diberi kesempatan untuk kalau tadi jawab yang benar dan salah itu, ini masih diberi kesempatan. Jadi ketika di sini masih mau istilahnya ada kesempatan yang tadi kita punya simpanan ya. Oke. Ini tadi untuk latihan hasilnya seperti ini Bapak. Kemudian kalau mau main lagi silakan tinggal diklik. Mau temukan kuis yang baru tinggal diklik. Dan di sini ini kita akan melihat statistik dari performanya. Kita tadi dari 10 soal, ini untuk latihan kan kita hanya sembarang jawab ya. Ternyata yang salah 7, jawabnya benar 3. Rata-rata untuk pertanyaan ada 7 detik, 7 second ini. Kemudian kalau ditinjau pertanyaannya itu ini. Nah, ini tinjau pertanyaannya itu ini. Ini kita bisa melihat soal-soal yang ada di sini. Oke, saya kira demikian. Kalau ini sudah selesai, tinggal disilang. Kalau mau mengaktifkan musik, ini tinggal diklik. Ini kita silang. Nah, kita akan diarahkan ke halaman depan lagi. Seperti itu. Jadi ketika perpustakaanku ini, ya ini akan muncul lagi seperti ini. Saya kira demikian, ini untuk settingan yang pertama. Kemudian kita lihat untuk settingan yang kedua. Jadi pratinjo tadi ini dipakai, difungsikan untuk ngecek apakah soal yang kita buat itu sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Jika belum, silakan diedit. Itu ya. Dan di sini ada link yang bisa dipakai untuk latihan, sehingga ini nanti linknya ini akan tetap. Ini tetap karena nanti berkaitan dengan ini. Nah, ada link yang selalu berubah yang mana? Ini ada 2 link yang selalu berubah, yaitu mode langsung dan mode yang asynchronous learning. Ini yang untuk berikan pekerjaan rumah. Sebagai contoh ini, kita ambil klik yang pekerjaan rumah. Nah, ini sekaligus sambil kita masuk ke setting-setting. Yang pertama, ketika ini soal didesain dan ini dijadikan sebagai PR, pekerjaan rumah, ini nanti bisa di-embed ke Google Classroom yang Ibu Bapak buat. Caranya bagaimana? Ini settingan ini silakan ditentukan dulu. Mulai dari sekarang, ini adalah saat kita membuat, tentukan sampai kapan link untuk pekerjaan rumah ini akan selalu aktif. Begitu. Misalkan di sini, ini Sunday Oktober 25, jadi hari ini, hari Sunday berarti itu sudah mulai besok ya, Sunday Monday kan ini kan sekarang kita di tanggal 24. Di sini sudah karena pekerjaan rumah, di sana secara set default itu sudah diarahkan untuk 1 hari begitu. Sehingga kalau kita di sini pingin dirubah, silahkan tinggal dicek di sini, nanti tinggal diklik, ini akan diarahkan. Ini hari besok, misalkan kita akan ubah ke menjadi tanggal 31. Berarti ada kesempatan 7 hari. Kemudian menitnya silakan diganti bila memungkinkan atau Ibu Bapak mendesain yang beda. Misalkan ini juga silahkan 7 hari 10 jam. Kemudian nanti ini juga
menitnya berapa, sampai pukul berapanya ini nanti akan kelihatan. Gitu nggih. Jadi nanti Mas sampai dengan tanggal 31 Oktober nanti ada 10 jam dan 16 menit. Oke. Kemudian batas waktu di sini ini game yang tidak aktif akan kadaluarsa setelah 6 bulan. Ini sekarang sudah ada fasilitas menu. Jadi kalau gamenya kita sudah membuat soal ini ternyata kok tidak dimainkan dalam 6 bulan, maka otomatis itu sudah akan deaktif gitu. Kemudian kita lihat bawahnya, jangan kita lanjutkan, kita lihat dulu yang bawahnya. Nah ini, kalau kita mempunyai kelas-kelas yang menggunakan akun Google yang sama, nanti kita bisa memilih kelas yang ada di sini. Misalkan tugaskan kelas tinggal dipilih. Ini kalau ini kuisis sudah terhubung ke Google Classroom. Ini silakan tinggal diklik di sini. Ini akan diarahkan. Ini sudah muncul lambang-lambang Google Classroom di sini. Mana yang akan disampaikan? Seperti itu. Misalkan mau disampaikan ke kelasnya yang ini, kelas online salah satunya saja. Nah, di sini nanti tinggal di selanjutnya terus judul tugas diberikan. Gitu nggih. Saya kira demikian, silakan nanti tinggal dipilih. Kemudian pengaturan selanjutnya ini how many times can participant take this quiz. Artinya ini berapa sih partisipan atau peserta yang diizinkan untuk mengerjakan soal quiz ini. Secara default di pekerjaan rumah settingannya ini 2 kali. Kalau ibu bapak ini mendesain boleh mengerjakan berulang kali, silakan diklik di sini. Di sini disediakan menu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau tak terbatas. Kalau di setting tak terbatas, berarti ini nanti siswa mau mengerjakan berulang kali sak boyai, ini monggo. Tapi kalau mau di setting hanya dibatasi 3 kali pengerjaan, silakan tinggal diklik di sini. Oke. Saya kira demikian. Kemudian untuk show answer, jawaban-jawaban ini yang benar, yang korek ini yang benar, silakan diaktifkan. Demikian juga untuk menjawab ketika ini mau mengizinkan pasien untuk review question dan untuk melihat dari pertanyaan ini dan jawabannya ini di akhir, nanti silakan tinggal diaktifkan di sini. Nih, kalau tidak diaktifkan tinggal diklik pilih yang mati gitu. Atau kalau ibu bapak ingin memvalidasi, silakan klik hanya validasi saja. Silakan. Nah, kemudian di sini power up ini tadi ketika kita menjawab benar biasanya ada bentuk reward penghargaan berupa power up itu gambar-gambar atau energi-energi yang dimunculkan di kuisisnya. Kemudian waktu ini bisa melihat timernya. Ini untuk setiap pertanyaan apa tidak, silakan kalau mau dilihatkan silakan tinggal digeser saja menjadi hijau. Kalau tidak aktif berarti ini hijaunya berubah warnanya. Kemudian untuk papan peringkat ini kalau di akhir nanti pertanyaan diacak apa tidak, kemudian pilihan jawaban yang diacak, redemptionnya juga seperti ini, musiknya juga sekian, kemudian di belakang ini silakan ada di sini semuanya. Nah, kalau ini settingan-settingan di sini sudah disetting semuanya, tinggal dilanjutkan. Nah, lanjutkan ini kita akan dimunculkan yaitu kode. Nah, kode inilah yang nanti disampaikan ke kelas roomnya atau mungkin fasilitas dari ibu bapak ketika soal ini di PR-kan itu menggunakan media komunikasi seperti apa. Misalkan media komunikasi menggunakan WA Group, berarti ini silakan di-share ke WA Group. Kalau ini nanti dihubungkan ke Google Classroom, di sini ada fasilitasnya, berbagi link. Nih, silakan tinggal diklik berbagi link. Ini. Berbagi link, nah kemudian ini kodenya ini. Berbagi link, tinggal diklik. Nah, ini akan dimunculkan berbagi linknya ini ternyata bisa ke Canvas, Schoology, Microsoft Teams, Twitter, Remind dan sebagainya. Ini kalau mau dieksekusi langsung,
dari kuisis ini ternyata bisa terhubung ya dengan Canvas, ini aplikasi Canvas, Schoology dan Microsoft Teams ini sama-sama LMS. Satu lagi ada Edmodo, itu juga LMS, Learning Management System, semacam kayak kelas virtual. Ya, selain Google Classroom ini. Nah, untuk menuju ke sini tinggal diklik kalau kita sudah punya akunnya. Untuk Microsoft Teams juga diklik kalau kita sudah punya akunnya. Bahkan bisa di-share ke media sosial yaitu Twitter. Di sini sudah terhubung. Jadi kalau Ibu Bapak punya media sosial Twitter ini selain Facebook itu ya, Instagram, ini Twitter di sini sudah terhubung dengan kuisisnya. Nah, kemudian tinggal disalin linknya. Demikian. Jadi ketika salin link sudah, demikian ini kalau mau berbagi link. Jadi link yang kedua yaitu ini untuk pemberian tugas menjadi pekerjaan rumah. Jadi link pertama tadi pratinjo itu yang untuk latihan sak geluntung begitu, dan itu sifatnya adalah tetap. Sementara yang ini adalah untuk berbagi link. Oke, saya kira demikian Ibu Bapak. Untuk selanjutnya, kalau ini nanti terhubung dengan Google Classroom, silakan tinggal diklik di sini. Ini ada yang gambarnya Google Classroom, silakan diklik. Nah, ini akan diarahkan ke kelas-kelas yang sudah ada di kelas kita ini. Demikian. Jadi ini dengan akun yang sama, ini akan muncul. Silakan nanti tinggal diklik, akan ditugaskan ke kelas yang mana. Seperti itu. Saya akan mengambilkan sini, tinggal di sini beri nama. Beri nama apa? Misalkan ya ini hanya tugas ya. Nanti kalau Ibu Bapak sudah membuat di Google Classroom ini tugas tematika latihan saja nih. Mohon maaf ini hanya untuk contoh saja. Kemudian jadwal dan rincian ada di sini, tinggal di penjelasan tugas, silakan sampaikan. Kapan game ini akan dimulai, mulai dari sekarang atau kapan, silakan tinggal setting di sini. Mau mulai kapan? Mulai tanggal besok misalkan, silakan diklik. Mau mulai jam berapa di sini? Mulai pukul berapa? Pukul 10 misalkan. Ini PM apa AM? AM itu berarti jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kalau PM jam 12 siang sampai jam 12 malam. Kalau sudah ini tinggal di selanjutnya. Kalau tidak mau soal ini atau kelas yang ini silakan diedit. Ini saya hanya untuk contoh, saya akan selanjutnya. Kelas hebat. Ini menunggu proses jaringan. Nah, kalau sudah ini sudah ya. Oke. Berarti ini sudah Anda dapat membuat siswa bergabungan dengan kode yang sama, klik di sini untuk menghasilkan satu. Ini juga bisa. Jadi ketika ini diklik, ini juga akan dihubungkan. Nah, ini pesertanya. Demikian Ibu Bapak. Nah, kemudian di sini ada tugas akhir, hati-hati di sini. Jadi ketika di sini diklik, ini akan memunculkan soal-soal kita. Kalau untuk mencetak silakan tinggal dicetak. Nah, kalau mau diunduh ini silakan nanti tinggal diunduh. Oke. Saya kira demikian. Nah, mohon untuk tugas akhir ini jangan diklik sembarang klik, karena nanti kalau ini langsung dieksekusi, nanti di sana linknya sudah berubah lagi. Jadi nanti ngekliknya ini menunggu sampai selesai dari jadwal yang sudah kita sampaikan, seperti itu. Tapi kalau ini nanti diklik di tugas akhir, ya, mengakhiri, berarti Anda ingin mengakhiri tugas ini. Kalau diakhiri berarti siswa sudah tidak bisa mengerjakan lagi, begitu. Jadi ketika siswa masih boleh mengerjakan, makanya ini tolong ini jangan dieksekusi dulu. Saya kira demikian. Ini untuk link yang kedua. Nah, link yang ketiga bagaimana? Link yang ketiga adalah yang ini. Link yang ketiga adalah ini. Mulai kuis langsung. Mohon maaf. Ini nanti juga ada link, tapi saya akan tunjukkan bahwa link yang ketiga ini yang ini dulu.
yang atas. Ini bagikan dengan instruktur. Artinya soal sak gluntung ini, soal seutuhnya ini kalau dibagikan, ini nanti sang instruktur atau teman kita yang dijadikan instruktur itu akan menerima secara utuh desain soal ini. Kita klik saja di sini, kemudian bagikan tematika dengan seorang instruktur, silakan masukkan di sini emailnya. Jadi email di sini ini silakan dimasukkan. Saya misalkan ini. sayujaya@gmail.com. Ini sebagai contoh. Nah, kalau kita sudah pernah mengirim, akan muncul di bawah-bawahnya. Kalau belum, ini silakan tinggal dibagikan. Nah, nanti tautan telah dibagikan. Tuh. Kalau ini mau diambil atau dibagikan yang lain, ini silakan menggunakan media sosial Twitter, Facebook dan sebagainya silakan. Atau kalau mau kita lihat seperti apa linknya ini, silakan di sini duplikat link. Duplikat link. Nah, di sini akan diarahkan duplikat linknya ini sudah ada ini. Ini duplikat linknya ini, ini link telah digandakan. Kemudian kalau kita ingin melihat linknya seperti apa, mungkin bisa saya copy paste di sini biar kelihatan. Ini saya besarkan. Nah, ini ada tulisannya admin. Ini link untuk ini. Beri keterangan. Link kuisis untuk instruktur. Ini biar tahu bedanya. Oke. Nah, ketika ini dispasi, dia akan warna. Berarti ini link yang sudah berfungsi. Demikian. Kemudian kalau sudah ini silakan ditutup gitu. Atau secara langsung ini kalau kita mau menduplikat silakan diklik di sini. Ini duplikatnya itu ini. Kalau menduplikasi soal ini, Kemudian yang fasilitas di bawahnya ini sebelahnya ini adalah untuk mencetak. Jadi soal ini juga bisa dicetak. Jadi soal ini kalau ini diklik dicetak, maka akan dimunculkan ke arah soal ini. Nah, ini mencetak, tinggal di print. Nanti akan diarahkan ke printer kita. Ini kalau kita print. Jadi soal ini bisa kita print. Ini bentuknya seperti ini nanti di kertas kita. Ada ini. Kemudian ini juga ada sudah dilengkapi dengan kunci jawabannya. Ini sudah lengkap sekali, Ibu Bapak. Tinggal nanti di print saja di sini. Di print akan diarahkan ke printer kita. Nah, kalau printer kita ini, kalau mau langsung di print boleh, atau disimpan dalam bentuk PDF. Di sini, ini destination, ini akan kita pilih di sini PDF. Ini mau Epson, ini kebetulan laptop perangkat saya itu terhubung dengan printer Epson L120. Ini, jadi kalau saya milih yang ini berarti bisa langsung di print. Kalau menggunakan SPDF berarti ini nanti akan tercetak dalam bentuk PDF. Kemudian layoutnya nanti mau landscape atau portrait silahkan tinggal Ibu Bapak pilih. Kalau mau portrait ya silahkan portrait. Kalau mau landscape ya ini seperti ini tampilannya. Kalau mau portrait berarti tegak. Ini tampilannya begini. Ibu Bapak nanti tinggal melihat. Kalau mau landscape tampilannya akan seperti ini. Kira-kira Ibu Bapak mau ngambil yang mana? Silakan, kalau sudah tinggal di save. Nah, ini akan diarahkan ke sini. Oke, kita akan taruh di sini. Ini saya taruh di sini. Ini tematika ini dengan apa adanya ini saya tulis di ini sudah dalam bentuk PDF. Ini tinggal di save. Nah, soal ini sudah tersave di perangkat kita. Ini kalau mau dicek silakan cek di sini. Saya masukkan tadi di sini, KKG ini
tema 3 ini teh. Tema 3 brain quizzes. Ini soalnya sudah ada, kita cek, kita buka menggunakan PDF. Nah, ini bentuknya seperti ini, Bapak ya. Ya, ini soal sedemikian memudahkan ya, Bapak ya. Ternyata dari kuisis ini bisa didesain seperti yang kita inginkan. Baik, saya kira ini ada pertama tadi untuk linknya, ada link di Pratinjau di sini untuk latihan, kemudian link untuk pekerjaan rumah, sama link yang untuk instruktur. Jadi ada 3, demikian. Kalau link yang untuk instruktur ini tidak akan berubah. Jadi ini soal atau linknya ini tidak mengalami perubahan. Tapi yang mengalami perubahan adalah yang link ini. Berikan pekerjaan rumah, ini linknya ketika ini sudah diakhiri tugas, maka linknya hanya berlaku 1 kali. Kalau tugasnya sudah berakhir, berarti linknya ketika ini dijadikan tugas baru, berarti linknya akan berubah. Oke, kemudian untuk yang mulai kuis langsung, kita klik di sini. Nah, di sini akan ada pilihan, ini yang kedua, ada yang klasik, ada versi yang instruktur cepat. Ini ada 2 pilihan. Ini fasilitas yang baru, masih trial atau masih tahap uji coba sebelum di launching betanya hilang. Kalau yang klasik, kita pilih klasik di sini. Ini tampilannya seperti ini. Nah, Ibu Bapak, ini saya jelaskan untuk setting di bermain langsung. Coba diperhatikan, sebelum kita lanjutkan, kita cermati dulu di sini nih, masih panjang banget ada pengaturan-pengaturannya. Ibu Bapak jangan langsung mengeksekusi lanjutkan, tapi silakan dilihat di sini. Nah, dilihat di sini dulu. Nah, seperti apa settingannya? Yang pertama ada settingan klasik. Settingan klasik ini berarti apa adanya, seperti yang kemarin kita praktekkan itu. Kita lihat bersama ke bawah, ya, tetapkan kelas kemana ini, kita pilih. Kalau kita pilih, ini akan kita hubungkan ke tadi yang Google Classroom yang sudah kita buat. Silakan tinggal dihubungkan ke sana. Nah, kemudian pengaturan lanjutan di sini, ini juga sekali lagi ada kesempatan 1 akun mengikuti berapa kali. Kalau mau 1 kali ya silahkan, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, atau tak terbatas. Silahkan tinggal di ini. Kemudian yang kedua sama juga dengan yang tadi ini, ya silakan mau boleh di name factory-nya boleh di-generate atau tidak, silakan tinggal dicentang. Kemudian di sini aktif, ini artinya yang jawab benar, jawab salah ini silakan ada di sini. Dan juga power up, waktu, tunjukkan papan peringkat, pertanyaan diacak, pilihan jawaban diacak, redemption ini termasuk meme, silakan kalau dari bawaan itu akan diarahkan ke sini. Tetapi kan kita tadi sudah punya sendiri, udah kita kasih aja milik kita. Nah, kalau ini sudah, baru boleh lanjutkan. Lanjutkan pakai yang atas juga boleh, lanjutkan pakai yang bawah juga silahkan. Ini mode yang pertama. Ya, ini tinggal mengeksekusi lanjutkan, nanti akan muncul kode. Oke, baik. Kita lihat dulu mode untuk bermain langsung menggunakan mode yang tim. Nah, kalau yang tim, kita klik di sini, ini settingannya akan berubah. Kita lihat di sini. Ya, di sini. Jadi kalau mau ditugaskan ke kelas yang mana, silakan tetapkan kelas di sini. Sekali tadi. Kemudian jumlah tim yang mau bertanding di sini boleh ditentukan di sini. Mau 2, 3, 4, 5 terserah. Sudah tersedia di sini sampai 8. Silahkan di sini. Kemudian pengaturan lanjutan di sini ini sudah agak berbeda karena name factory-nya itu tidak di-generate. Karena ini tim, tidak satu persatu, sehingga namanya ya nanti tidak akan muncul satu persatu ketika didesain menggunakan name factory ini, nama pabrikannya. Kemudian untuk show dan sebagainya mode aktif atau tidak, aktivitasnya silakan di sini dicek, power up-nya, waktu, pertanyaan diacak, pilihan jawaban diacak, ya dan sebagainya. Termasuk juga
meme-nya tadi. Nih. Nah ini kalau sudah tinggal dilanjutkan. Ini kalau menggunakan mode yang tim. Jadi klasik ini untuk kita sendiri atau masing-masing individual. Tapi kalau tim ini berarti berkelompok. Ini gambarnya orang banyak. Kalau ini gambarnya orang satu. Satu lagi, ini yang kami lakukan ketika penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester. Ada beberapa mapel kami menggunakan settingan di sini, yaitu ujian. Jadi menggunakan kuisis ujian. Klik di sini. Nah, tinggal di sini kita batasi. Karena ujian pasti di sini settingannya hanya satu kali. Padahal di sini ada banyak, tapi kita settingannya ini sudah dibuat satu. Kemudian jawaban benar dan jawaban salah di sini dimatikan. Ini bedanya kalau di sini menggunakan mode ujian. Nah, di sini ini mati. Kemudian juga waktu, aktivitinya dan sebagainya ini di sini hanya dimunculkan yang pertanyaan diacak sama pilihan jawaban diacak. Ini. Monggo Ibu Bapak nanti bisa membedakan ya kalau ini di setting untuk yang ujian klasik dan tim. Ibu Bapak tinggal memilih mode-mode yang mana. Saya kira demikian. Jadi kalau ini nanti ketika salah satunya diklik, kemudian diklik lanjutkan, ini akan diarahkan ke, nah ini. Jadi di sini, Ibu Bapak, anak-anak kita kalau bermain langsung, berarti ini joinmyquiz.com itu anak-anak kita kalau sudah punya akun di Quizizz, silakan tinggal bergabung, masukkan kode. Kalau belum, suruh nulis ini di browsernya joinmyquiz.com itu. Atau di Play Store, anak-anak suruh menginstal Quizizz. Kemudian dipandu mereka membuat akun, yaitu akun sebagai student, sebagai siswa. Nah, ketika kita meluncurkan permainan ini, Quizizz ini, nanti mereka membuka hanya tinggal memasukkan kodenya. Nah, kodenya sekarang itu sudah 6 digit. Kalau dulu 4, kemudian 5, sekarang perkembangannya luar biasa sekali ini Quizizz. Sekarang Quizizz sudah 6 digit. Nah, kalau ini sudah, silakan tinggal dieksekusi, kan seperti itu. Atau ini sini, atau berbagi melalui. Nah, berbagi melalui, klik. Nah, di sini ini bisa disalin link, sampaikan ke komunikasi ke anak kita lewat grup WA dan sebagainya kalau bermain langsung, atau taruh di Google Classroom ya, yang saat itu bisa dieksekusi, atau kita punya LMS yang lain semacam Canva, Schoology, ini Microsoft Teams, atau bahasa media sosial misalkan Twitter juga ada di sini. Nah, demikian ini saya kira nanti tinggal diklik mulai semacam itu. Jadi kalau ini tidak jadi kita end. Coba dilihat 33 ini ya, saya screenshot menggunakan sniping tool. Oke, diedit, di copy. Saya akan tak taruh di sini dulu. Nah, coba dilihat, kemudian saya end dulu. Oke, end. Nggak jadi. Nah, sekarang saya tunjukkan Ibu Bapak bahwa ketika kita memulai kuis langsung kembali, ini dengan cara klasik lagi, ketika ini eksekusi lagi, coba lihat, ini sudah berbeda. Nah, ini yang tadi 33, nah, saya jejerkan di sini, saya jejerkan di sini. Nah, itu. Sebentar. Ya, ketika join my quiz ini sudah berubah kodenya 5364777. Padahal yang tadi di sini ini adalah 339145. Ini yang saya sampaikan bahwa ada beberapa link itu ketika ini sudah diluncurkan
dan ini sudah diakhiri, maka ketika mau dilakukan permainan ini kembali, maka sudah berubah kodenya. Nah, ini yang harus dicermati Bapak semuanya. Saya kira demikian untuk penjelasan dari soal ini, ya, materi pada hari ini. Saya kira cukup sampai di sini dulu. Sebenarnya kita bisa bermain-main dengan lebih baik lagi, tapi saya kira ini cukuplah waktunya. Yang penting Ibu Bapak silakan belajar membuat ini, ya, nanti dibuat. Kemudian yang pelajaran. Nah, kalau tadi kan semuanya serba kuis. Nah, Ibu Bapak bisa membuat yang ini, yang pelajaran. Ini sekilas nih, ya, kemarin saya lagi. Oke, baik. Dengan cara yang sama, saya akan membuat seperti tadi nih. Tema 3, biar sama hari ini. Tema 3, saya hanya tambahi kelas 6. Gitu. Kemudian mapelnya apa? Bebas. Ya, saya akan menggunakan ya IPA, ada mungkin matematikanya juga ada, mungkin ada yang lain atau mungkin sosial atau apa. Ini tidak masalah Pak Bu, monggo tinggal didesain. Ini nanti akan muncul kriteria-kriteria ini, subjek-subjek yang berhubungan ini sesuai dengan tema kelas 3 tentu akan muncul begitu maksudnya. Oke, saya kira ini ada bahasa Indonesia enggak di sini? Bahasa Indonesia. Mungkin berhubungan dengan ini juga ada. Kalau sudah silakan selanjutnya. Nah, ini bedanya sedikit Pak Bu. Nah, ini adalah versi beta. Versi beta untuk pembuatan soal seperti ini, Ibu Bapak kalau mau mengganti-ganti di sini, ini adalah lewat di sini. Tema. Kemudian yang di sini ini ada tag yang masih kosong, ini boleh dikasih ini. Soal latihan. Ketika kita menulis, maka di sini akan muncul tulisan soal latihan KKG. Nah, di situ, oke. Nah, gambar di sini ini bisa diganti menggunakan audio, menggunakan video. Di sini ini bisa diganti, termasuk gambarnya ini. Ini bisa diganti-ganti Pak Bu. Di sini sudah ada pilihannya. Monggo, misalkan mau saya ganti yang ini. Oke. Nah, untuk selanjutnya yang kedua ini di slide. Nah, di sini itu akan muncul lagi slide dan media. Nah, ini pilihan ini sudah tersedia. Media yang ini berarti media dengan tag, yang ini media dengan bullet numbering itu, kemudian yang ini gambar, yang ini ada klip audio, yang ini video dan sebagainya. Termasuk kalau membuat slide-slide mau ditumpuk berapapun silakan tinggal diikuti di sini. Nah, kalau sudah nanti membuat soalnya seperti tadi yang ada di sini. Di sini ada pilihan ganda, ada kotak centang, ada isi bagian kosong, pemilihan terbuka berakhir, dan teleport. Teleportnya ada di bawah. Oke, begitu nggih? Oke. Lah Ibu Bapak nanti latihan coba mengeksplorasi ini. Ini di pertemuan yang akan datang, ini nanti kita akan mempraktekkan pilihan ganda, kotak centang, isi bagian yang kosong, pemilihan dan terbuka berakhir. Ini yang akan datang di pertemuan terakhir. Sekaligus nanti koneksi-koneksi ke Google Classroom dan yang lain. Sekarang saya akan mengambil cara pintasnya, cara cepatnya menggunakan ini. Nah, di sini sudah akan diarahkan Pak Bu. Monggo, karena ini ada kaitannya dengan PKN dan sebagainya. Kalau ini ditambah, tambah saja. 1, 2, 3, 4. Misalkan yang ambil yang ini 5. Oh ini jangan. Oh malah tambah lagi, nanti dihapus saja. Ini enggak, cari yang lain lagi. IPS ini tambah lagi, tambah lagi. Baik, yang ini. Nah, ini Ibu Bapak nih. Tambah lagi. Ini saya hanya sembarang dulu ya. Ini juga sama seperti tadi. Oke, sekarang kita udah punya soal banyak banget di sini. Ternyata tadi ada yang mungkin nggak pas atau ada yang soal yang kita nggak suka, kita hapus aja. Nah, yang ini, misalkan yang ini kan nggak suka atau kita ingin ini, hapus aja. Oke, kemudian juga kalau ini
nggak suka lagi nih, hapus aja. Oke, jadi cara menghapusnya di sini. Udah, tinggal kita cek ada berapa nomor di sini, bisa memantau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Masih kebanyakan 1. Misalkan saya ambil yang ini, sudah saya hapus. Nah, ini sudah ada 10. Bedanya dengan yang klasik atau yang tadi kuis dengan yang sekarang model yang baru. Sekarang kita itu dibuat seakan-akan kayak PowerPoint, Pak Bu. Di sini ada slide di sini. Bahkan nanti ini pun kalau kita sudah punya soal dalam bentuk yang lain, ini bisa kita impor dari sini. Nah, ini materi yang akan datang. Nah, kita klik di sini nih, ada PDF, Google Slide, PowerPoint, buat. Nah, ini pertemuan yang akan datang kita akan memperdalam yang di sini. Gitu nggih. Jadi di sini. Oke, ini kalau sudah seperti biasa, mana kunci, mana waktu, ya, dan sebagainya. Ya. Kalau sudah di sini, klik ini dulu, pastikan dulu. Atau di sini kalau sudah pastikan ini sudah apa ya, ini besok yang akan datang kita akan mencoba yang ini, ya. Bu. Yang ini, saya tunjukkan yang ini. Ini pengaturannya ada di sini ternyata. Inggris dari kelas berapa? Ini kelas 6. Mohon maaf saya contohnya ambil kelas 6 ya. Nah, ini juga publik sama. Ini mau di private atau di public. Nah, tinggal di save. Ya. Kalau mau dianu lagi juga Pak, ini masih Inggris, masih mau saya kasih Indonesia. Silakan cari di sini Indonesia, FGHI Indonesian. Oke, tinggal save lagi. Nah, eksekusi akhir ada di sini, menerbitkan, klik. Nah, kalau sudah tinggal di publish. Nah, ternyata juga sudah jadi tematika kelas 6. Nah, ini sudah tadi seperti tadi Pak Bu, ini sudah kelihatan. Saya kira demikian Ibu Bapak untuk pertemuan pada hari ini, sesi yang kedua kaitannya dengan materi kuisis. Saya yakin Ibu Bapak kalau ini nanti Ibu Bapak bisa mendesain dengan lebih menarik lagi, nanti akan memberikan energi yang positif untuk anak-anak didik kita. Dan ini adalah permainan yang menyenangkan untuk mereka. Dengan demikian, silakan soal ini didesain. Ya. Nah, untuk tugas Ibu Bapak, saya kira masih melanjutkan yang kemarin. Monggo, soal yang sudah Ibu Bapak buat, pilihan ganda kemarin, nah, monggo diluaskan lagi, dikembangkan lagi, mungkin mendesain soal untuk penilaian harian yang lain atau penilaian akhir semester. Silakan nanti didesain menggunakan yang kalau mau diuji cobakan langsung ya itu tadi menggunakan yang ujian seperti itu, atau di PR kan monggo tinggal linknya, tapi jangan dieksekusi, diakhiri ya. Jangan diakhiri dulu sebelum soal-soal itu sesuai dengan tenggat waktu yang sudah Ibu Bapak berikan. Nah, demikian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada pertemuan hari ini kita cukupkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Monggo saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Edi Susiadi Purnama, SPD. Materi yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran pada masa pandemi ini. Marilah kita lanjutkan acara kita yang berikutnya adalah lain-lain. Barangkali dari pemaparan materi ada rekan-rekan yang belum jelas untuk dipersilahkan bertanya. Silakan. Mungkin Bu Agus ingin menambahkan, silakan. Pantunnya biasanya Bu Agus. Iya, kalau hari ini tidak ada pantun karena hostnya ganti Pak. Jadi oh iya, itu berarti Mbak Agus saja. Pantunnya 2 kali, iya. Bu. Tidak, itu untuk Mbak Agus saja. Oh, gitu. Silakan untuk yang lainnya, rekan-rekan yang lainnya. Mungkin Pak Darsono, silakan untuk bertanya.
untuk hari ini kuisis, tapi mungkin kalau untuk bertanya yang materi lainnya selain yang kita bahas untuk hari ini diperkenankan, silahkan. Iya, atau ditulis ke panitia besok kita bahas seperti itu, Bu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang mendasar yang sekiranya membutuhkan pencerahan bersama biar bisa dinikmati oleh semua, monggo mungkin bisa dikumpulkan atau bisa diarsipkan. Nah, nanti mungkin pertanyaannya bisa disampaikan ke kami pada waktu pertemuan yang datang. Sebelum saya masuk ke materi inti, mungkin saya akan membahaskan pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud. Kalau pada hari ini mungkin belum siap untuk bertanya, karena saya yakin ini kan masih mereka-reka dan akan mencoba tadi apa yang sudah disajikan. Demikian, Bu Ning, monggo lanjut. Oh, nggih. Nggih, terima kasih. Kiranya tidak ada yang bertanya, nggih. Ini materinya kuisis. Mungkin nanti betul seperti ngendikanipun Pak Edi, nanti di rumah diputar lagi videonya untuk hari ini, nanti dicoba-coba. Biasanya kalau mencoba-coba, di situ kita nanti akan menemui kendala. Biasanya masalahnya muncul dari situ. Okay. Baiklah, acara demi acara sudah kita lalui bersama. Marilah kita tutup acara pertemuan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Sudianingsih berterima kasih atas partisipasi dan kehadiran Bapak dan Ibu secara virtual dalam acara ini. Apabila dalam kami memandu acara banyak kekurangan dan kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf setulus-tulusnya. Sebagai pengingat, kami ingatkan untuk Bapak dan Ibu, barangkali ada yang belum presensi kehadiran, monggo silakan masih dibuka sampai dengan pukul 3 kalau tidak salah, nggih. Silahkan. Kami cukupkan sampai di sini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo salam sehat berkah selalu, nggih. Terima kasih Pak Edi. Nggih, monggo izin live nggih. Terima kasih, salam untuk semuanya. Matur nuwun. juga. Nggih.